Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai ruang kolaborasi modul 2.1, analisis skenario implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dengan anggota kelompok, Bapak Jul Ikram, Ibu Maria, Ibu Armita, dan saya sendiri, Dame Francisca Bakara. Adapun tujuan pembelajaran dari diskusi yang kami lakukan adalah memvariasi materi berdasarkan kebutuhan peserta didik, memvariasi struktur, tingkat dukungan, dan tingkat kemahiran saat peserta didik menyelesaikan tugas dan membuat produk hasil pembelajaran. Memvariasi kompleksitas atau tingkat kesulitan tugas untuk mengakomodasi peserta didik dengan berbagai tingkat kesiapan di kelas. Memvariasi produk hasil belajar agar peserta didik dapat menyesuaikannya dengan minat mereka. Bagaimana kita bisa memberikan peserta didik kesempatan untuk memilih bentuk ekspresi yang disukai atau yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Dengan topik pembahasan, pengertian pembelajaran berdiferensiasi, skenario pembelajaran berdiferensiasi, serta analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi jenjang sekolah dasar. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa, yaitu memberikan keleluasaan pada setiap siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Dengan skenario pembelajaran, Pak Darmawan adalah seorang guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja sistem organ pencernaan yang akan dilaksanakan melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar beragam yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya, mengacu kepada tujuan pembelajaran dan target yang ingin dicapai. Pak Darmawan juga akan mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia menunjukkan video lewat handphonenya ke beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan kepada murid. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment yang meliputi, yang pertama, untuk murid-murid yang kemampuan kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Yang kedua, untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Yang ketiga, untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Analisis pembelajaran berdiferensiasi dengan pertanyaan. Yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang kedua, bagaimana guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Kebutuhan murid sudah dipenuhi oleh Pak Darmawan, yaitu dengan memenuhi kebutuhan kesiapan belajar,
minat belajar, dan profil belajar. Caranya adalah dengan yang pertama, mencari berbagai sumber belajar yang relevan dan tersedia dengan mudah sesuai dengan kondisi siswanya. Yang kedua, mengelompokkan murid sesuai dengan tingkat kemampuannya membaca. Yang ketiga, menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan pada murid. Dan yang keempat, membuat penilaian berjenjang. Cara guru tersebut untuk menentukan kebutuhan belajar muridnya adalah: yang pertama, melakukan asesmen awal kepada siswa. Yang kedua, Pak Darmawan mencari tahu pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, Pak Darmawan mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan minat siswa. Yang keempat, Pak Darmawan mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan profil pelajar. Yang kelima, menyiapkan sumber belajar yang relevan dan tersedia dengan mudah sesuai kondisi sarana prasarana di sekolah. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Pak Darmawan meliputi: 1. Diferensiasi konten atau disebut dengan variasi bahan belajar. Dengan kegiatan menyiapkan beberapa sumber belajar, yaitu poster, diagram, buku bacaan, artikel, komik sains, dan kartu pertanyaan. Yang kedua, diferensiasi proses atau disebut variasi proses pembelajaran dengan kegiatan membaca buku, artikel, atau komik, mengamati poster, diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Selanjutnya, membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif yang menarasikan alur pencernaan makanan serta menjawab kartu pertanyaan. Pak Darmawan melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia membuat penilaian berjenjang atau disebut dengan tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia membuat mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Berdasarkan diskusi yang kami lakukan, maka dapat kami simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha terbaik guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan murid dan berfokus pada kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Dalam kasus ini, Pak Darmawan telah melakukan perencanaan, proses, dan penilaian berdiferensiasi untuk para muridnya, walau dengan keterbatasan sarana dan prasarana di sekolahnya. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.